Assalamualaikum sahabat titik lunas. Sebelum kita mulai renungan malam ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan agar semakin banyak saudara kita yang dikuatkan oleh Allah dalam perjuangan keluar dari lilitan hutang. Dan tuliskan doa terbaikmu di kolom komentar. Semoga Allah memudahkan jalan lunas bagi semua yang sedang berjuang. Hari ini, kita akan merenungkan satu hal penting yang sering terabaikan. Mengapa kita harus berhenti dari hutang baru, meski hutang lama belum selesai dibayar? Mari kita renungkan bersama, perlahan, dengan hati yang tenang. Hutang yang bertumpuk, hati yang kian sesak. Kadang seseorang berhutang bukan karena ingin berlebihan, tapi karena ingin bertahan. Namun tanpa sadar, keinginan untuk menutup hutang lama dengan hutang baru justru seperti menimba air dengan ember bocor. Tak pernah penuh, hanya semakin lelah. Hutang baru bukan solusi, tapi penundaan luka. Luka yang suatu hari akan tetap terasa sakitnya. Godaan untuk menambal dengan hutang baru. Kita sering berkata dalam hati, nanti kalau sudah cair pinjaman ini, aku akan lunasi yang lama. Tapi kenyataannya, hutang baru menambah beban bunga, tanggungan, dan janji baru yang menunggu dipenuhi. Dan akhirnya, ketenangan yang diharapkan tidak datang. Yang datang justru rasa cemas yang berlipat. Seperti menutup satu lubang dengan menggali dua lubang lainnya. Allah tidak pernah menutup jalan rezeki, tapi kita yang menutupnya. Ketika kita terus mengandalkan hutang untuk bertahan, kita perlahan kehilangan rasa tawakal dan yakin kepada pertolongan Allah. Padahal Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Qs At-Talaq. Hutang bisa jadi ujian, tapi menambah hutang baru adalah pilihan. Dan pilihan terbaik selalu dimulai dengan berhenti sejenak untuk sadar. Menenangkan diri dari desakan dunia. Ada kalanya dunia terasa menekan, tagihan datang, penagih menghubungi, dan kita ingin cepat-cepat menyelesaikannya. Tapi tenangkan hati. Ambil nafas, hadapkan diri kepada Allah dan katakan dalam hati, aku tidak akan menambah beban lagi. Cukup aku hadapi apa yang sudah ada. Keputusan sederhana ini bisa menjadi awal perubahan besar. Karena Allah selalu melihat keberanian hamba yang ingin memperbaiki diri. Tanda awal menuju titik lunas. Langkah pertama untuk menuju lunas bukan ketika hutang terbayar, tapi ketika hati memutus niat untuk menambah hutang lagi. Saat kamu berkata jujur pada diri sendiri, cukup, aku ingin memperbaiki, bukan menambah. Maka Allah akan kirimkan kekuatan baru, peluang baru dan rezeki yang tidak kamu sangka-sangka. Karena setiap niat yang baik selalu ada pertolongan yang mengikuti. Ketika godaan itu datang lagi, ketika uang menipis dan kebutuhan datang bersamaan, pikiran lama mulai berbisik. Ambil dulu pinjaman kecil, nanti juga bisa ditutup. Tapi ingatlah, setiap kali kita mengikuti bisikan itu, kita menunda datangnya pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah datang bukan pada langkah yang menambah beban, melainkan pada langkah yang berani berhenti dan berbenah. Ujian yang menguatkan, bukan melemahkan. Allah tidak memberi ujian di luar kemampuan kita. Hutang yang kamu tanggung hari ini bisa jadi cara Allah mengajarkanmu tentang sabar, tertib, dan syukur. Sabar dalam menahan diri, tertib dalam mengatur keuangan, syukur atas rezeki sekecil apapun yang datang. Setiap rupiah yang kamu kelola dengan ikhlas adalah bentuk ibadah yang Allah hitung tanpa kamu sadari. Ketenangan yang tidak bisa dibeli. Ada orang berhutang demi mencari ketenangan tapi justru kehilangan tidur malamnya. Ketenangan sejati bukan dari banyaknya uang, tapi dari hati yang merasa cukup dengan apa yang ada. Qanaah, rasa cukup, adalah kekayaan yang sejati.
dan hati yang kaya akan selalu mampu bersyukur, walau dalam kesempitan. Mulai dari hal kecil. Kamu tak harus langsung melunasinya sekaligus. Mulailah dari langkah kecil tapi konsisten. Catat semua hutangmu dengan jujur. Hubungi satu persatu pihak yang kamu hutangi. Bicarakan dengan baik, dengan niat tulus ingin melunasi. Allah menilai kesungguhan hati, bukan hanya besar kecilnya nominal. Langkah kecil yang dilakukan dengan ikhlas akan dibesarkan oleh Allah menjadi jalan keluar yang tak kamu duga. Rezeki itu datang bersamaan dengan kejujuran. Ada keberkahan dalam kejujuran. Ketika kamu berani berkata, "Saya belum bisa membayar, tapi saya tidak akan lari," maka Allah akan bukakan pintu hati orang lain dan memudahkan urusanmu. Karena kejujuran adalah doa tanpa suara yang naik langsung ke langit dan mengetuk pintu rezeki. Belajar menunda keinginan. Setiap kali muncul keinginan baru, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini kebutuhan atau hanya pelarian dari stres? Banyak hutang lahir bukan karena kurang rezeki, tapi karena keinginan yang tak dikendalikan. Menunda keinginan bukan berarti menyiksa diri, tapi sedang melatih hati untuk kuat menolak nafsu sesaat. Itulah salah satu bentuk jihad zaman modern, melawan keinginan berhutang. Lingkungan yang menentukan. Kadang niat sudah kuat untuk berhenti berhutang, tapi lingkungan membuat langkahmu goyah. Teman yang suka pamer, iklan yang menggoda, atau gaya hidup yang memaksa ikut-ikutan. Maka ubahlah lingkunganmu sebelum lingkungan mengubahmu. Ikuti komunitas yang berbagi tentang hidup sederhana, dengarkan kajian tentang keuangan Islami, dan batasi pengaruh yang membuatmu ingin kembali ke hutang. Fokus pada perbaikan, bukan penyesalan. Kamu boleh menyesal, tapi jangan tenggelam dalam penyesalan. Setiap orang pernah salah mengambil keputusan. Yang terpenting, kamu sudah sadar dan mau memperbaiki. Allah lebih mencintai orang yang belajar dari kesalahan daripada yang sibuk menyalahkan diri tanpa bergerak maju. Mulailah hari ini dengan satu langkah nyata. Bayar sedikit, belajar banyak, dan jaga niat untuk tidak menambah beban baru. Gaya hidup yang disederhanakan. Kesederhanaan bukan berarti kekurangan. Ia justru tanda kebijaksanaan. Gunakan uang hanya untuk yang benar-benar bermanfaat. Jika sesuatu tidak menambah keberkahan hidupmu, maka jangan sampai ia menambah tagihanmu. Ingat, kesederhanaan adalah tanda orang yang sedang dipersiapkan Allah menuju ke lapangan yang hakiki. Saat hidup mulai tenang tanpa hutang baru, pelan-pelan kamu akan merasakan perbedaannya. Tidur lebih nyenyak, pikiran lebih ringan, dan doa terasa lebih khusyuk. Karena hati yang tenang tidak lagi takut dengan panggilan dari nomor tak dikenal. Itulah kebebasan sejati, ketika kamu bisa berkata, "Aku cukup," dan benar-benar merasa cukup. Kekuatan doa di tengah godaan. Ketika hati mulai lemah dan godaan hutang datang lagi, jangan buru-buru menyerah. Ambil wudhu, lalu berdoalah dengan lembut. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal dan jauhkanlah aku dari bergantung pada manusia. Doa bukan sekedar ucapan. Ia adalah pengingat bahwa kamu tidak sendirian dalam perjuangan. Menanam kebiasaan baru. Berhenti dari hutang bukan hanya soal menahan diri, tapi juga tentang membangun pola baru. Mulailah menabung meski sedikit, biasakan mencatat pengeluaran, dan latih diri bersyukur atas hal kecil. Kebiasaan sederhana ini akan menjadi pondasi kokoh untuk hidup tanpa lilitan hutang lagi. Bersyukur atas kemajuan kecil. Kadang kamu merasa belum jauh berubah, padahal kamu sudah jauh dari titik terburukmu. Jangan ukur perjalananmu dengan hasil besar, tapi dengan keteguhan yang kamu jaga setiap hari. Setiap kali kamu menolak satu tawaran hutang, itu adalah kemenangan kecil,
dan Allah melihat setiap perjuangan itu. Saat hidup mulai berkah. Hidup tanpa hutang baru membawa rasa damai yang sulit dijelaskan. Rezeki terasa lebih cukup, dan kebahagiaan muncul dari hal-hal sederhana. Sarapan dengan keluarga, hati yang tenang, dan doa yang mengalir tanpa beban. Inilah tanda-tanda berkah, bukan karena banyaknya uang, tapi karena hatimu berhenti merasa kekurangan. Berhenti dari hutang bukan berarti kamu langsung bebas, tapi kamu sudah memutus sumber kebocoran terbesar dalam hidupmu. Kamu sedang menuju kebebasan sejati, pelan tapi pasti. Dan percayalah, Allah mencatat setiap langkahmu sebagai amal yang membawa keberkahan dan kelapangan di masa depan. Dan sekarang, mari kita tundukkan hati, berdoa bersama-sama dengan penuh keyakinan dan harapan. Ya Allah, kuatkan hati kami untuk menolak godaan berhutang. Jadikan kami hamba yang pandai bersyukur dan sabar dalam menunggu rezekimu. Limpahkan keberkahan pada setiap langkah kecil kami menuju titik lunas. Amin, ya Rabbal Alamin. Kamu sedang berjuang keluar dari hutang? Jangan jalan sendiri. Bergabunglah dengan keluarga Titik Lunas, tempat kita belajar bersama tentang sabar, syukur, dan cara Islami menuju kebebasan finansial. Klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang dikuatkan. Ingat, lunas bukan soal angka, tapi tentang hati yang kembali tenang.